sebelum kita live ini sudah banyak yang memberikan pertanyaan tuh di komentar. Baik. Mereka excited. Jadi saya mau bacakan nih pertanyaan pertama ini dari Pak Denny Hidayat yang dari Makassar. Iya. Ini karena beliau adalah seorang PNS juga nih Bu, aparat dari Pemkot Makassar. Jadi pertanyaannya serius nih Bu. Jadi bagaimana model komunikasi informasi pandemik yang dikembangkan sebagai upaya edukasi untuk preventif meluasnya wabah corona di Luwu Utara? Ini kayaknya serius banget ya. Yang pasti sih sebenarnya memang tidak mudah. Karena terus terang sebenarnya menghadapi pandemi ini yang paling sulit bukan menghadapi virusnya menurut saya ya. Yang paling sulit itu sebenarnya menghadapi masyarakat. Ya, karena masyarakat kita ini kan harus diakui pemahaman masyarakat kita terhadap pandemi, ya, terhadap virusnya sendiri, kemudian terhadap bagaimana penanganan atau perlakuan kepada warga dan keluarganya yang mungkin terpapar atau terinfeksi, itu yang paling sulit. Karena terus terang saja, ya, pemerintah dalam posisi hari ini, karena saya sebagai bupati, itu hampir nggak ada benernya gitu. Tapi itu menjadi tantangan. Di satu sisi, katakanlah kami sudah, karena banyak sekali pendapat ya. Nah, memang komunikasi ini menjadi penting. Nah, sebenarnya upaya untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat memang tidak boleh berhenti. Sejak awal kami bergerak itu membentuk gugus itu tanggal 16, saya ingat 16 Maret, 2 hari setelah saya balik dari Makassar, ya, waktu itu saya ngajar di LAN. Balik langsung membuat, begitu diumumkan ada kasus pertama, ya, itu langsung kami rapat gitu ya. Jadi membuat gugus tugas, dan waktu itu sama sekali mungkin banyak yang nggak kepikiran tentang bagaimana menghimbau orang tidak pulang kampung. Kami telah mengeluarkan himbauan untuk tidak pulang kampung pada tanggal 16 Maret waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Aku dibully habis-habisan. Tapi saya kira itu resiko, karena memang banyak kebijakan yang sesungguhnya baik itu kemudian nanti diketahui baik setelah sesuatu terjadi, gitu. Jadi itu resiko. Jadi itu kami komunikasikan melalui radio Luwu Utara 100 FM, itu juga kami komunikasikan. Kemudian kami melalui leaflet, ya, dan macam-macam melalui Dinas Kesehatan Promkes, itu juga kami lakukan jauh-jauh hari. Hanya saja kadang memang, ya, itu sekali lagi yang saya sampaikan tadi, tantangan terbesar itu justru ada di masyarakat, bukan di penanganan di virusnya. Virusnya udah ketahuan, dia nggak akan kemana-mana kalau nggak dipindahin, katanya gitu ya. Tapi masalahnya ini masyarakat, apalagi kalau disebut zona hijau, itu mereka nyaman gitu. Oh, nggak ada apa-apa, itu di tempat lain, kasusnya di ini. Jadi memang perlu edukasi. Kemudian mendorong masyarakat kita ini untuk memperbanyak literatur, meningkatkan daya baca, karena minat bacanya cukup tinggi. Minat baca cukup tinggi, tapi banyak, misalnya kalau dapat kiriman tentang protokol kesehatan, yang dibaca satu, paling judulnya aja, nggak dibaca sampai selesai. Jadi daya bacanya ini yang harus kita tingkatkan, daya literasinya. Nah, ini menjadi PR, dan terus terang saja kami memang Luwu Utara khususnya, karena kasusnya sudah cukup banyak ya. Untuk Sulawesi Selatan, Luwu Utara mungkin yang keempat. Ya, setelah Makassar, Goa, Maros, itu Luwu Utara. Walaupun dari klaster sekarang sudah ada 2 klaster, didominasi oleh salah satu klaster. Tapi bukan itu poinnya, dari klaster manapun adalah kami berprinsip keselamatan warga yang utama. Itulah kenapa kemudian kami dorong terus ya untuk masyarakat, ya, jajaran pemerintah sendiri, karena terus terang masih banyak juga di internal pemerintahan, dan saya yakin bukan hanya di Luwu Utara. Ini terjadi di semua pemerintahan di kabupaten kota yang ada di Indonesia termasuk provinsi, masih ada pemahaman yang tidak sama gitu ya terkait dengan virus corona dan penanganannya. Lanjutkan, masih banyak pertanyaan. Saya ingin mengingatkan untuk teman-teman yang bergabung di sini, hari ini kita bersama dengan Ibu Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara. Ini salah satu tokoh perempuan luar biasa, dan stay terus di acara Sapa Alumni ini. Kali dari Rahmat Bagus, semoga Rahmat memantau.
ekonomi. Kalau menurut Ibu itu bagaimana memprioritaskannya, dan dia udah kasih pesan nggak boleh 50-50 Ya, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Desti, kalau bagi kami keselamatan warga adalah utama. Artinya kesehatan harus kita dahulukan. Kalau harus memilih, gitu ya, kesehatan harus didahulukan. Karena sesungguhnya kalau warga memahami tentang virus ini, terutama cara penularannya, kemudian penanganannya, sebenarnya kita tidak perlu, kita tidak perlu meliburkan orang. Sebenarnya nggak perlu berhenti dari semua aktivitas. Kalau kita paham atau mau paham dulu deh, gitu ya. Karena kan sudah banyak pembelajaran dari negara-negara yang terinfeksi lebih dulu, misalnya itu bisa kita ambil bahwa pilihan utama itu adalah kesehatan atau keselamatan masyarakat. Karena ya kalau semuanya paham, mengikuti protokol, aktivitas rutin sekalipun, ya kecuali mungkin beberapa ada aktivitas umum yang sulit untuk kita atasi karena katakanlah banyak sekali orang yang berkumpul dalam satu tempat yang sama. Nah, sesungguhnya bisa kita lakukan. Kemudian kedisiplinan, ini yang paling penting, mengajarkan disiplin. Dulu saya berpikir yang sulit itu mengajarkan anak-anak disiplin. Ternyata hari ini yang sulit itu mengajarkan orang dewasa untuk disiplin. Saya setuju itu. Terlalu sulit. Nah itu sama Bu, itunya mereka, aduh ini virusnya sih susah-susah ya ngatur orang. Betul, ngatur orangnya ini yang susah gitu. Kebayang. Ibu, ini ada pertanyaan berikutnya, ini dari AMDJTJ, akunnya begitu. Bagaimana memanfaatkan multi actors, dalam hal ini adalah state dan non-state actors, untuk penanganan COVID? Jadi mungkin kerjasama antara pemerintah dengan lembaga non-pemerintah, itu gimana Bu? Sebenarnya kasusnya mungkin pembelajarannya relatif sama dengan daerah lain ya, karena kebetulan memang di gugus tugas ya, baik yang ada di Kabupaten Utara dan saya yakin di kabupaten lain juga, semuanya melibatkan komponen yang ada di masyarakat. Ya, bahkan sampai di desa itu kan dibentuk relawan desa lawan COVID-19. Nah, yang tergabung di dalamnya itu mulai dari kepala desa, BPD, sampai dengan masyarakat, ya, semua elemen yang ada. Nah, karena sekali lagi pertarungan ini nggak bisa dimenangkan oleh pemerintah sendiri, nggak bisa dimenangkan oleh tenaga medis, nggak bisa dimenangkan oleh teman-teman yang bertugas di lapangan, yang jaga posko dan lain sebagainya. Tapi hanya bisa dimenangkan kalau semua unsur terlibat, ya, baik state, non-state actornya atau yang lainnya, semuanya kita libatkan. Ya, kalau dulu ada istilah kita libatkan tripatriat. Nah sekarang kalau ada 5, ada 6, ada 7, ada lebih dari itu, semuanya harus terlibat. Semuanya harus terlibat.